Ketika kita ingin menghitung nilai perbandingan untuk sinus, ini sudutnya alfa, maka sisi depannya adalah 12/13. Cosnya adalah yang di dekatnya, yaitu sisi yang satunya lagi, 5/13. Dan tangennya adalah sisi di depan per sisi yang di dekatnya, yaitu 5. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Ketemu lagi kita di part ke-2 dari bab trigonometri. Kali ini kita akan lanjutkan dengan pengertian sudut, ukuran sudut radian. Pada part 1 kita sampai pada pengertian 1 derajat. Bagi mereka yang mungkin belum menonton atau melihat part 1, dapat mengikutinya pada link di atas sebelah kanan. Untuk yang ingin melanjutkan part kedua trigonometri, mari kita bahas ya. Sekedar mengingatkan, pada part 1 kita mendapatkan pengertian tentang ukuran 1 derajat, di mana 1 putaran lingkaran itu dibagi menjadi 360 derajat ya, 360 derajat, sehingga kalau separuhnya adalah 180 derajat. Lalu kalau separuhnya lagi, yaitu seperempat putaran berarti 90 derajat ya. Nah, kalau dibagi lagi sepertiga dari siku-siku ini, kita dapatkan 30, 45, 60 ya sudutnya. Dan 1 derajat masih memiliki satuan lebih kecil, yaitu menit. 1 derajat itu 60 menit. Lalu 1 menit itu 60 detik. Ditandai dengan notasi aksen dan 2 aksen ya. Untuk menit pakai 1 aksen, untuk detik pakai 2 aksen. Ini pengertian derajat. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian sudut radian. Kalau kita lihat lingkaran itu ada jari-jarinya, maka jari-jarinya ini kalau kita anggap ini jari-jarinya R, radian, bukan radian, radius atau jari-jari ya. Nah, ini jari-jarinya ini kita pindahkan ke sini, ke titik potong dengan sumbu X, sehingga kita dapatkan garis lurus, maaf, ini tidak lurus, sini ya, garis lurus yang tegak di sini. Nah, ini sama dengan R ya, sama dengan R. Maka kalau kita lengkungkan kemudian menempel di lingkaran sini ya, kita tempel ke sini. Nah, ini kan R ya, ini R. Lalu kalau kita tarik garis ke pangkal, ke
titik O, maka ini kita juga dapatkan R. Ya, sehingga kita dapatkan ini R, ini R, ini R. Nah, inilah sudut yang disebut sebagai 1 radian. Ya, 1 radian. 1 radian. Ya, 1 radian itu terdiri, sudut 1 radian itu adalah sudut yang dibuat oleh 2 kaki yang panjangnya R, jari-jari, dan sisi lengkungnya juga adalah R. Nah, kalau kita teruskan, maka kita akan dapatkan di dalam satu lingkaran itu ada ini kita tarik lagi. Kalau kita lengkungkan di sini dapat lagi 1. Kemudian kita lengkungkan di sini dapat lagi 1. Ini sudah dapat 3 radian ya, 3 radian lebih sedikit untuk separuhnya. Ya, 3 lebih sedikit. Nah, lebih sedikitnya ini kalau kita kumpulkan semuanya ini sehingga menjadi setengah lingkaran, ini menjadi 3 radian lebih sedikit. Nah, itu yang disebut dengan pi. Ya, dengan pi. Yang angkanya lebih kurang 3,14. Ya, dulu angka ini pada waktu SD mungkin disebutkan sebagai 22/7. Ya, 22/7. Ini hanya pendekatan saja. Ya, 22/7 pada waktu SD. Nah, ini 3,14 pada waktu SMP. Nah, sedangkan sekarang pi itu ternyata adalah bilangan irasional, 3,14159 dan seterusnya. Nggak ada habis-habisnya. Ya, ini adalah bilangan irasional. Ya, bilangan irasional. Nah, kalau kita perhatikan bahwa satu radian itu didefinisikan sebagai ukuran sudut yang berada di antara 2 jari-jari lingkaran dengan panjang busur sama dengan panjang jari-jari lingkaran itu. Ya, jadi kalau ini ambil yang hitam ya. Kalau ini jari-jarinya 1 ya, jari-jarinya 1, maka kalau kita ambil garis lengkungnya juga 1, ini 1, ini 1, ini 1 ya. Ini jari-jarinya 1. Maka separuh ini adalah pi. Ya, separuh ini adalah pi, separuh lingkaran. Nah, separuhnya lagi adalah pi lagi. Ya, separuhnya lagi adalah pi juga. Ya, separuhnya ini adalah pi juga. Jadi, satu putaran itu sama dengan 2 pi. Ya, satu putaran sama dengan pi. Kalau ini kita kasih nama ini A, ini B, maka perbandingan busur AB dengan keliling lingkaran itu sama dengan besar sudut. Besar sudut, ini yang 1 radian, dibandingkan dengan besar sudut 1 putaran, yaitu 360. Ya, 360. Atau sama dengan 2 pi radian kalau dibuatkan dalam radian. Jadi 360 derajat itu sama dengan 2 pi. Ini kan separuh, setengahnya pi. Jadi kalau 2 berarti 2 pi. 2 pi radian. Ya. Jadi kalau kita buatkan perbandingan busur AB dibandingkan dengan keliling lingkaran itu sama dengan sudut AOB. Sudut AOB 1 radian per 360 derajat. Jadi R
jari-jari per 2 PR sama dengan 1 radian per 360 derajat, maka akan kita dapatkan 2 pi R radian sama dengan R kali 360. Berarti kalau kita bagi R bagi 2, pi radian sama dengan 180 derajat. Ya, jadi kalau ini dibagi 2, berarti 180 derajat sama dengan pi radian. Ya, dapat perbandingan seperti itu. Nah, tinjauan lebih lainnya adalah kalau kita perhatikan gambar ini, ya, bahwa pi adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter, ya. Jadi gambar ini diameter. Nah, ini diameter dan ini keliling, ya, keliling. Kelilingnya berapa? Kelilingnya diukur, ya, diukur berapa. Nah, D itu adalah diameter. Sehingga kalau kita ubah rumus ini menjadi pi kali D diameter sama dengan K. Atau K sama dengan pi kali D. Ya, berarti K sama dengan pi, D diameter itu kan 2R. Maka kita dapatkan keliling sama dengan 2 pi R. Ya. Jadi berkutat sekitar itu, ya. Jadi pada lingkaran kalau kita bandingkan keliling dengan diameter, itulah nilai pi, ya. Itulah nilai pi-nya. Nah, sekarang kita coba lihat sejarah bilangan pi. Ya, perhitungan teoretik pertamanya itu berasal dari Archimedes, ya, dengan menggunakan keliling poligon luar lingkaran dan poligon dalam lingkaran, ya. Jadi dengan pendekatan rata-rata. Kemudian selanjutnya pada tahun 1596 Masehi, Viete menemukan bentuk deret bilangan untuk pi. Jadi pendekatannya melalui deret. Lalu Wilbert Snell yang hidup tahun 1580 1626 menemukan nilainya dengan cara menggunakan trigonometri. Ya, jadi itu semuanya pendekatan. Begitu juga John Wallis tahun 1650 menggunakan deret pi sebagai perbandingan 2 kali 2, 4 kali 4, 6 kali 6, 8 kali 8 dan seterusnya. Kelompok bilangan genap dibagi dengan kelompok bilangan ganjil. 1 kali 1, 3 kali 3, 5 kali 5, 7 kali 7. Ya, selanjutnya tahun 1671 James Gregory mendapat rumus pi per 4 itu sama dengan jumlah barisan 1 min 1/3 ditambah 1/5 dikurang 1/7 dan seterusnya. Ini angkanya ajaib-ajaib semua, ya. Dan di perhitungan modern itu nilai pi dengan 100 tempat desimal pertama itu dihitung pakai komputer, ya. Dihitung pakai komputer itu dapat angka 100 tempat desimal. Yang menariknya 31 digit pertama itu tidak ada angka nolnya. Jadi 0 ada di digit ke 32. Ya, jadi ini angkanya 3,14159265358 dan seterusnya, tidak ada angka 0. Munculnya angka 0 itu ada di digit ke 32, ya, desimal ke 32. Ini bilangan pi yang terbesar. Kemudian di seorang Jepang, Yasumasa Kanada, itu seorang profesor dari Tokyo, dia membutuhkan waktu
116 jam untuk menemukan segini banyak tempat desimal pi, ya. Kemudian nilai pi ini di samping perhitungan geometri sehari-hari juga digunakan dalam berbagai persamaan ilmiah, termasuk rekayasa genetika, mengukur reaksi, distribusi normal di dalam statistik dan sebagainya. Ya, itulah nilai pi yang angkanya irasional. Karena tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Ya, tidak bisa. Bentuk pecahan yang diberikan ketika di SD itu merupakan angka pendekatan, ya, 22/7. Ya, jadi ini bukan angka sebenarnya, ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana caranya kalau kita ingin mengubah nilai sudut dalam bentuk derajat ke dalam radian. Ya, kalau kita mengubahnya tinggal kita kalikan, kita bandingkan atau kita kalikan dengan pi per 180. Ya, karena kita tahu satu pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau kita ingin mengubah 30 derajat, kita kalikan dengan pi per 180 radian. Ini kita coret, dapat 1/6 pi radian. Contoh yang kedua, kalau sudutnya 120 derajat, ya, jadi 120 derajat dibagi 180 derajat dikali pi radian. Ya, maka kita dapatkan berapa ini? Sama-sama dibagi 6. Sama-sama dibagi 6 dapat 2. Ini 0 coret, ya. Bagi 6 dapat 3. Jadi 2/3 pi radian. Kalau kita ingin mengubah sudut dalam bentuk derajat, misalnya 225 derajat, maka 225 derajat ini kita bagi dengan 180 derajat dikali dengan pi radian. Sama-sama dibagi 45, dapat 225 itu dapat 5, ya. Ini dibagi 45 dapat 4. Jadi 5/4 pi radian. Oke. Itu kalau kita ingin mengubah sudut derajat menjadi radian. Berikutnya, kalau kita ingin merubah sudut dalam radian menjadi dalam derajat, ya. Nah, cukup kita kalikan 180 derajat saja kalau dalam radian, ya. Kalau ada pi-nya. Kalau tidak ada pi-nya berarti 180 derajat per pi. Kita lihat, ya, kalau 5/12 pi radian, nah pi radian ini kan nilainya 180 derajat, ya. Pi radian itu 180 derajat, jadi dikali 180 aja. Jadi dapat, ini sama-sama dicoret, dibagi 6, ini dapat 2, ini dibagi 6 dapat 30, ya. 30 bagi 2 lagi dapat 15. 15 kali 5 75 derajat. Lalu bagaimana dengan yang B? Ya, kita coba 3/4 pi radian sama dengan, nah ini pi radiannya kita ganti dengan 180 derajat. Jadi 3/4 kali 180 derajat. Ini coret, dapat 45, ya. 45 dikali 3 jadi 135 derajat. Yang C, kalau sudutnya 5/3 pi radian,
Ya, pi radiannya kita ganti dengan 180 derajat. Kita coret, dapat 60, dapat 6 ya, 6 kali 5 30, berarti 300 derajat. Ya, inilah caranya bagaimana kita mengubah sudut dari radian ke derajat atau dari derajat ke radian. Oke. Nah, selanjutnya kita coba perhatikan segitiga siku-siku. Di dalam segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Ya, teorema Pitagoras bunyinya jumlah kuadrat kaki siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi hipotenusa. Jadi kaki siku-sikunya itu adalah, ini sudut ya, berarti yang di depan ini adalah O. Ini O posisi, yang di dekatnya adalah A adjacent atau sisi di dekat, dan yang di depan siku-siku itu adalah hipotenusa. Ya, hipotenusa. Nah, berlaku teorema dalam segitiga, yaitu O kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan H kuadrat. Ya, jadi sisi depan kuadrat ditambah sisi kaki yang satunya lagi, ini boleh bolak-balik, maka hasilnya adalah kuadrat dari sisi hipotenusa. Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat. Nah, ketiga angka yang memenuhi teorema Pitagoras ini untuk bilangan bulat ya, yaitu 3, 4, dan 5, ini disebut dengan triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Ya. Nah, banyak bilangan-bilangan yang seperti ini yang memenuhi hukum atau teorema Pitagoras. Nah, dengan demikian kalau dalam segitiga yang sudah diketahui sisinya ini, tentunya kita bisa menghitung nilai perbandingan di dalam segitiganya. Ya, semisal ingat hukum perbandingan, bukan hukum ya, rumus ya, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Untuk sinusnya, sinus alfa ya, berarti sisi oposisinya atau sisi depannya O per H, berarti 4/5. Kemudian cosnya A per H, berarti 3/5, sedangkan tangannya adalah O per A, 4/3. Ya, SOHCAHTOA. Ingat aja kata-kata itu. Kita lihat segitiga yang lain, misalnya salah satu sisinya tidak diketahui, maka untuk mendapatkan sisi ini kita gunakan Pitagoras, karena kaki yang tidak diketahui itu adalah A. Ya, jadi A kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Berarti A kuadratnya sama dengan 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Dan ini 625 dikurang 49. Ya. Ratus 625 dikurang 49 berarti 400 berapa ini? 500 ya.
Ini kan kalau dikurang 25 jadi 24. 6, 15 dikurang 9, 6, 11 dikurang 4, itu 7, ini 5, gitu ya. Nah, ini sama dengan, A-nya sama dengan akar 576, ya, sama dengan 24. Ya, 24. Benar nggak? 24 kali 24, 4 kali 4, 16, 9, 2 kali 4, 8, 2, 4. Ya, 6, 7, 5. Ya, benar. Jadi A-nya 24. Nah, ini angka triple Pitagorasnya adalah 7, 24, dan 25. Nah, yang 25 ini pasti hipotenusanya. Ya. Nah, kita dengan demikian kita bisa dapatkan nilai sinusnya. Misalnya, ya, kalau ini kita ketahui 24, tentunya kalau kita ingin mendapatkan nilai sinus sudut alfa, alfa itu depannya 7 ya. Alfanya 7, berarti 7 per 25. Sedang cosnya 24 per 25. Untuk tangannya sama dengan 7 per 24. Ya, untuk tangannya. Oke. Nah, selanjutnya satu lagi, jadi melihat segitiga itu tidak berdasarkan sisi miring, mana yang tidak miring, bukan. Jadi kita melihatnya pada segitiga itu siku-sikunya di mana. Nah, siku-sikunya di sini berarti yang di depan ini adalah hipotenusa. Berarti ini H. Nah, sini sudutnya berarti di depan sudut alfanya, sudut elevasinya atau sudut pandangnya ini O. Berarti yang ini A. Ya, yang tidak diketahui. Sehingga kalau kita ingin mencari A kuadrat sama dengan H kuadrat dikurang O kuadrat. Ya, artinya 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 13 kuadrat 169, 12 kuadrat 144. Sama dengan 25, berarti A adalah akar 25 atau 5. Ya, jadi A sama dengan 5. Nah, ketika kita ingin menghitung nilai perbandingan untuk sinus, sin A ini sudutnya alfa, maka sisi depannya adalah 12 per 13. Cosnya adalah yang di dekatnya, yaitu sisi yang satunya lagi, 5 per 13. Dan tangannya adalah sisi di depan per sisi yang di dekatnya, yaitu 5. Ya. Nah, itu kalau dilihat dari sudut alfa. Bisa nggak dipandang dari sudut yang satunya lagi? Ya, sudut satunya lagi, misalnya ini beta. Beta di sini. Kalau beta di sini, maka sudut yang sisi yang di depan sudut beta adalah 5. Sisi yang di depannya 5. Ya, jadi tidak lagi jadi O. Jadi ini jadi apa? Jadi ini yang justru jadi O. Posisi depan. Ya. Nah, ini kita ganti. Ya, jadi yang oposisinya di depan. Hipotenusanya tetap. Ya, ini O. Berarti ini A. Ini hipotenusanya. Ya, sehingga kalau kita ingin menuliskan sin beta, nah sin beta berarti 5 depan
per 13. Ya, cos betanya yang di dekatnya 12 per 13. Tangen betanya adalah 5 per 12 ya. Nah, ini 3 bilangan ini juga disebut sebagai triple Pythagoras, yaitu 5, 12, dan 13. Ini adalah triple Pythagoras. Ya, sementara sampai di sini bahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di part berikutnya, part yang ketiga. Oke, salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.